Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei, dalam situasi yang paling sulit pun, yang semua orang mengatakan ini susah, ini sulit, yakinkan pada dirimu, aku pasangkan kesulitan itu dengan kemudahan yang semudah-mudahnya. Kalau dalam bahasa psikologi, kalau Anda sedang merasakan kesulitan, sampaikan pada jiwamu, yakinkan, ini pasti selesai. Ini pasti mudah ini. Ya, ini pasti ada solusinya. Jadi Al-Quran itu selalu ingin menampilkan harapan, motivasi. Ya, tidak pernah ada satu diksi pun dalam Al-Quran yang membuat seseorang. Makanya sabar itu, sabar bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya, kalau tidak ditobati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan, sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya. Karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah, tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Orang yang paling pengecut adalah orang yang tak punya cita-cita. Tapi yang lebih pengecut adalah mimpi bercita-cita pun dia tak berani. Cinta terbaik memang bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Orang yang tidak bisa bertahan dengan apa yang kita hadirkan, berarti dia bukan cinta yang terbaik untuk kita. Kadang kita nggak butuh cinta yang sempurna, karena cinta itu sudah sempurna dengan maknanya sendiri. Kita harus lebih menyempurnakan apa yang... Sehebat-hebatnya laki-laki, di antara ujian yang paling berat bagi dirinya siapa? Perempuan, istrinya. Makanya hati-hati dengan makhluk yang namanya perempuan. Iya. Tetapi mohon izin, mohon maaf, perempuan itu kan satu sisi nguji kita, tapi satu sisi yang lain yang menjadikan laki-laki hebat itu karena perempuan. Kenapa kita tidak bisa lihat kesalahan sendiri, padahal sudah jelas yang membahayakan kesalahan diri sendiri? Kenapa kita tidak bisa mengevaluasi diri? Kenapa kita tidak bisa mengoreksi diri? Karena kita ini terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Belajar untuk memahami orang lain. Punya anak misal 5, itu kita harus sangat siap dengan beda-beda karakternya. Kita tidak bisa harus sama, tidak bisa. Oh ini begini karakternya, oh ini cara belajarnya begini, oh ini lebih sensitif. Coba pahami, kalau tidak tuh lihat kayak si kakak, nggak bisa, itu tidak akan bijaksana. Seperti ada ayam 3, udah supaya adil kasih semuanya jagung yang agak besar, dikasih ke ayam tua, langsung habis. Ke ayam yang remaja, ke ayam yang kecil mati dia, kesegong apa keselak. Artinya harus pandai memahami. Hubungan rumah tangga ini biasanya kalau sudah menikah, menantu sama mertua tinggal satu atap, terjadi gesekan. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdi. Kalian tempatkan wanita-wanita, istri-istri kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi perempuan itu memiliki hak tempat tinggal.
Kalau dia tidak mau tinggal sama mertua karena terjadi gesekan, itu hak istri. Tapi seorang suami punya hak berbakti sama orang tuanya. Bagaimana menggabungkan dua hak ini? Ya sudah, tinggal satu rumah, tapi seperti rumah yang pisah. Antum ada kan, kadang-kala satu keluarga itu satu rumah, tapi pintu masuknya berbeda. Paling tidak dapurnya pisah. Dapurnya satu dapur, mertua sama menantu, ibu antum sama istri antum. Itu nggak ada benernya istri. Kenapa? Karena kasih sayang istri beda dengan kasih sayang ibu. Kadang-kala sang ibu melihat ini kayaknya menantunya kurang melayani suaminya. Dia ini baru belajar jadi istri. Pantas dia salah. Tapi kalau ada intervensi dari asing, akhirnya ribut terus. Maka jalan keluarnya tadi, paling tidak tinggal satu rumah itu, tapi seperti disekat, si istri juga bisa bebas. Istri kan kadang-kala kepingin pakai baju yang bagus ya, kepingin bukakan pintu buat suaminya, tapi ketika pakai baju bagus, kata ibunya, engkau ini kerasukan setan di mana, kayak gitu-gitu. Padahal dia ingin melayani suaminya, nggak bisa lagi seperti itu. Maka gabungkan, berbakti sama orang tua tetap, dan menghargai hak istri. Dia memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang tidak membahayakan dia. Dan seorang istri harus berusaha membantu suaminya berbakti kepada orang tua. Mungkin itu salah satu solusi. Kalaupun dia tetap mau ngontrak yang rumahnya nempel sama rumah orang tuanya, kasih connecting door, seakan-akan satu rumah, sehingga tiap hari sang ibu bisa melihat anaknya, sang anak bisa melihat ibunya, sehingga kadang-kala ibu memang sudah tua, butuh perawatan khusus. Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa itu? Musibah agama kita. Sebagian orang kehilangan sholat subuh. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jamaah. Kita sering kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Musibah dalam agama itu musibah dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Ahibati fillah, Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Semua yang kita lihat akan kita tinggalkan, jemaah. Wa minal adawati ilan nasihah. Cari ustadz, orang alim yang mengajarkan kita keluar dari sifat permusuhan menjadi orang yang peduli sesama lain. Nikmat kalau sudah ketemu orang yang demikian. Nah, istri kamu itu anaknya orang. Ya, jangan kamu itu bukan milik kamu, itu bukan budak kamu itu. Hargai, dia kan disayang sama ibunya. Dia disayang sama abahnya. Dengan akad, ijab dan qabul, dia harus khidmat sama kamu. Dia harus melayani kamu. Yang asalnya dimasakkan sama orang tuanya harus masakan untuk kamu. Yang asalnya pakaiannya dicucikan sama orang tuanya harus mencucikan pakaian kamu. Ya enggak? Yang asalnya dia tadi itu dijaga sama orang tuanya, tapi dia tadi itu harus menjaga rumah kamu, diri kamu. Karena itu jangan disia-siakan. الذي حدا بنا إلى هذا المجلس الحاجة، أقولها عن نفسي أولا، الحاجة إلى أن أسمع وأن أصغي، لا سيما وقد عرفت أن الموضوع هو السير إلى الله أو كيفية السير إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا بأمس الحاجة إلى أن أسمع وأن أتعرض للمجالس التي ترقق قلبي القاسي
وأنا الحقيقة أعاني في هذه الأيام من قسوة في قلبي، ولا أدري السبيل إلى ترقيق فؤادي والتخلص من هذه القسوة التي رانت على قلبي، لا شك بسبب ذنوبي والآثام التي أتعرض